Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang ya anak-anakku kelas 10 IPA maupun 10 IPS. Ya, jadi pembelajaran kita Bapak berikan video saja. Video ini diunggah di YouTube. Nanti kamu bisa nonton berulang-ulang di YouTube. Nah, ini adalah kalau tadi sudah bagian kedua, sekarang bagian ketiga. Nah, bagian ketiga yang manusia dan sejarah ini adalah tentang berpikir sejarah dan juga tentang keberlanjutan dan perubahan dalam suatu peristiwa sejarah. Nah, di dua bahasan itu akan kita bahas. Langsung aja kita ke yang pertama, yaitu berpikir sejarah. Berpikir sejarah itu ada 4, ada kronologis, ada periodisasi, diakronik, dan sinkronik. Apa sih keempat berpikir sejarah ini? Kita lihat, kita langsung yang pertama adalah kronologis. Nah, kronologis ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos yang artinya waktu dan logos yang artinya ilmu. Nah, secara harfiah berarti ilmu tentang waktu. Kronologi adalah ilmu menentukan waktu terjadinya suatu peristiwa dan tempat sejarah berdasarkan urutan. Jadi kalau dalam kronologi ini, yang namanya kronologi, setiap peristiwa sejarah itu bisa dibilang lebih baik diceritakan berdasarkan urutan waktunya, mulai dari awal terjadinya peristiwa sampai akhir dari peristiwa. Tidak seperti di mana tidak bisa dari belakang ke depan, tapi harus dari depan ke belakang. Maksudnya depannya itu adalah awalnya, belakangnya itu adalah akhir dari peristiwa tersebut. Jadi kronologi memberikan gambaran waktu yang linear, yakni waktu yang bergerak dari belakang ke depan, waktu yang bergerak dari kiri ke kanan, waktu yang bergerak dari titik awal hingga mencapai titik akhir. Kan masa lalu ini adanya di belakang, tapi yang di belakang ini nggak boleh kita lupakan, karena tanpa yang ada di belakang, artinya sejarah, itu nggak akan ada manusia di depan di hari ini atau di masa yang kini. Gambaran waktu yang linear membuat sifatnya progresif karena memandang perjalanan waktu sebagai proses perkembangan menuju kemajuan. Kebalikannya, kalau kita tidak berpikir secara kronologis memandang satu peristiwa sejarah, tapi kita memandangnya peristiwa sejarah itu bisa diceritakan mulai dari akhirnya ke awalnya, itu adalah menimbulkan satu pemikiran yang salah yang disebut anakronistis atau anakronisme, di mana mencampur adukan, memutarbalikan urutan peristiwa sejarah sehingga memberikan pemahaman yang pemahaman yang salah dalam suatu peristiwa sejarah. Nah, ini adalah contoh kronologi. Nah, contoh kronologinya ini adalah periode dari sejarah kehidupan bangsa Indonesia yang dibuat dalam suatu gambar kronologi berdasarkan urutan waktu. Nah, diceritakannya di sini ada titik awalnya ya ada di titik 0 ini. Nah, titik akhirnya atau yang masih berjalannya ada di tahun 45 sampai sekarang. Jadi ini kalau kamu manusia ingin bercerita sejarah, itu dia harus berceritanya berdasarkan urutan waktunya, tidak boleh dibalik-balik ataupun tidak boleh boleh mulai dari tengah, tapi harus menuju sampai cerita yang akhirannya, bukan malah balik ke awalnya. Jadi yang namanya kronologi itu menuntun, ibarat kata seperti tali, dia menuntun bahwa cerita sejarah itu harus tetap lurus berdasarkan urutan kejadian dari peristiwa sejarah tersebut. Kalau nggak kronologi, maka dia anakronistis, berpikirnya tidak sesuai dengan urutan waktunya. Baik, kita lanjut ke slide berikut. Nah, kalau tadi udah kronologinya, ibarat kata talinya. Nah, sekarang adalah periodisasi, cara proses berpikir yang kedua. Periodisasi ini adalah pembagian waktu menurut zamannya. Istilah periodisasi dalam bahasa Indonesia sepadan dengan istilah penzamanan atau pembabakan. Ibarat kata kalau tadi si kronologi itu talinya, nah yang diikatkan di talinya itu tanda-tandanya itulah yang disebut sebagai periodisasi. Jadi di dalam satu periodisasi itu banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang cirinya sama,
yang tahunnya sama, yang apa ya, ruang lingkupnya sama, geografisnya sama, itu bisa disatukan. Akhirnya dibuat suatu periodisasi. Nah, dimana kalau periodisasi ini masih dalam definisinya bahasa Indonesia, dia bisa disebut kurun waktu, lingkaran waktu, masa, dan juga, nah dia berkaitannya dengan dimensi waktu, dimana ya tadi yang saya bilang bahwa yang namanya periodisasi itu peristiwa-peristiwa sejarah yang memiliki jenis jenis maksud di sini adalah ciri yang sama, periode waktunya yang sama, terus juga keadaan sosiologis dan keadaan geografisnya yang sama, itu bisa disatukan dalam suatu periodisasi peristiwa sejarah. Dimana dulu yang membuat periodisasi ini, kalau sekarang ya udah modern disebutnya sejarawan. Kalau di Indonesia dulu adalah yang disebutnya pujangga. Pujangga ini adalah yang menulis cerita-cerita para raja di zaman kerajaan yang pernah ada di Indonesia. Nah, ini masih sama periodisasi, kita langsung aja ke contohnya. Contohnya seperti ini ya tadi. Kalau si kronologi itu adalah talinya, nah periodisasi inilah yang menjadi titik-titik atau simbol atau misalnya kain yang diikat di tali itu, sehingga tali itu bisa kelihatan dari mana ujung awalnya sampai ujung akhirnya. Nah, periodisasi seperti itu. Jadi kalau di Indonesia itu periodisasinya ini yang dibuat tahun 57 ya, pertama kali oleh orang Indonesia pasca kemerdekaan Indonesia. Ada zaman prasejarah, ada zaman kuno, ini zaman kerajaan Hindu-Buddha, maksudnya yang nomor 2. Yang ketiga, zaman kerajaan-kerajaan Islam. Yang keempat, abad ke-19, masa penjajahan bangsa Eropa dimulai. Kelima, zaman kebangkitan nasional dan zaman akhir dari penjajahan Belanda. Karena kita tahu ya, bahwa dari bangsa Eropa banyak yang datang ke Indonesia, Inggris, Portugis, Spanyol, Belanda, tapi yang akhirnya menguasai lama yaitu adalah Belanda. Yang keenam, zaman Jepang atau zaman Republik Indonesia. Karena waktu itu ya tahun 57 baru ada Republik Indonesia, belum seperti sekarang ada zaman pemerintahan Soekarno, ada masa Orde Baru, ada juga masa reformasi. Nah, karena waktu dibuat ini masih 57 dan zaman Republik Indonesia. Ya tadi kalau diibaratkan si kronologi ini adalah talinya, dan si periodisasi itu adalah kain yang diikatkan di tali yang untuk menandai di mana awal dan akhir dari tali tersebut, seperti itu. Berpikir selanjutnya adalah berpikirnya bersifat diakronik. Nah, dua cara berpikir yang terakhir ini, diakronik dan sinkronik, ini adalah cara berpikir bagaimana ketika seorang manusia atau sejarawan, nanti kalau yang berprofesi menulis sejarah, itu ingin menuliskan sejarahnya, suatu peristiwa sejarah. Nah, dia bisa menggunakan dua pola berpikir. Yang pertama adalah berpikir diakronik. Diakronik ini adalah kemampuan memahami peristiwa dengan melakukan penelusuran masa lalu. Oleh karena itu, cara berpikir diakronik sangat mementingkan proses terjadinya suatu peristiwa sejarah. Di mana kalau seorang sejarawan menulis suatu cerita sejarah berdasarkan diakronik, itu ceritanya akan menceritakan prosesnya dari waktu yang awal sampai terjadinya peristiwa tersebut secara deskriptif itu diceritakan kalau di diakronik. Contohnya misalnya ada seorang sejarawan bercerita tentang proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945. Nah, kalau dia berpikir diakronik, maka dia akan menceritakannya mulai bagaimana tuh proses dari proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, mulai dari terjadinya peristiwa itu, mulai dari terjadinya menyerahnya Jepang, penculikan Soekarno-Hatta, perumusan naskah proklamasi sampai proklamasinya. Jadi kalau ada seorang sejarawan atau manusia yang ingin menceritakan sejarah suatu peristiwa sejarah, tapi berdasarkan urutan waktunya dan menulisnya deskripsi, dan deskripsi itu masuk dalam pola berpikir diakronik. Makanya sifat utama dari diakronik itu adalah memanjang di dalam waktu. Nah,
terakhir bersifat sinkronik. Nah, berpikir sinkronik ini adalah memahami peristiwa dengan mengabaikan aspek perkembangannya. Oleh karena itu, cara berpikir sinkronik sangat mementingkan struktur dalam terdapat setiap peristiwa sejarah. Nah, ini masih agak bingung ya dengan definisinya. Jadi ibaratnya kalau tadi diakronik itu melihat prosesnya, kalau sinkronik itu dia hanya mengambil satu contoh peristiwa, tapi dia sangat mengkaji peristiwa itu secara mendetail. Contohnya, kalau yang tadi kan peristiwa seorang sejarawan ngambil mau nulis cerita peristiwa proklamasi 17 Agustus. Maka dia cuma menjabarkan bagaimana proses terjadinya peristiwa itu. Nah, kalau di sinkronik ini sejarawan itu dia akan fokus pada peristiwa di tanggal 17-nya, tapi dia ceritakan tuh bagaimana sih 17 Agustus itu bisa terjadi, faktor politiknya apa, faktor sosialnya apa, faktor ekonominya apa, faktor budayanya apa. Nah, kalau seorang sejarawan atau manusia yang ingin menulis sejarah secara sinkronik, dia akan menuliskannya secara detail dari satu peristiwa. Berbeda sama diakronik tadi, kalau diakronik ini hanya melihat perkembangannya, mulai dari awal sampai akhir. Mungkin kalau di sinkronik kita nggak akan menemukan awal sampai akhir, tapi kita akan menemukan yang menjadi utama analisis atau bisa dibilang faktor-faktor dari peristiwa itu, kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Nah, itulah kalau di sinkronik.